Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Febriani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan salah satu bangunan utama pada sistem irigasi, yaitu perencanaan bendung. Bangunan bendung yaitu satu bangunan yang melintang pada aliran sungai atau palung sungai yang terbuat dari pasangan batu kali atau bronjong atau beton yang berfungsi untuk meninggikan muka air agar dapat dialirkan ke tempat yang diperlukan pada sistem irigasi. Bangunan bendung ini dibagi dalam dua tipe, yaitu bendung tetap dan bendung bergerak yang biasa disebut dengan barrage. Data yang diperlukan dalam perencanaan bangunan bendung yaitu data topografi, data hidrologi, data geologi teknik, dan data morfologi. Selain itu, data-data lain yang dapat digunakan dalam perencanaan bendung yaitu data mekanika tanah, data lingkungan dan data ekologi, serta standar-standar perencanaan. Dalam perencanaan bendung juga dilakukan dua analisis yang berguna untuk merancang bangunan bendung. Yang pertama adalah analisis hidrologi untuk menentukan debit banjir rencana. Yang kedua adalah analisis hidrolis, yaitu untuk meninjau dimensi hidrolis tubuh bendung. Dan yang kedua adalah untuk analisis struktur tubuh. Analisa hidrologi yang dilakukan untuk mendapatkan debit banjir rencana yang pertama adalah menentukan curah hujan maksimum dan curah hujan rata-rata di daerah dengan menggunakan metode rata hitung atau aljabar, atau dapat menggunakan dengan metode memperhitungkan dengan metode Thiessen. Berikutnya adalah dengan menganalisa curah hujan rancangan hingga melakukan uji kesesuaian distribusi sampai didapat debit banjir rancangan atau debit banjir rencana. Tahapan berikutnya dalam perencanaan bangunan bendung adalah melakukan analisa hidrolis. Namun, sebelum melakukan analisa terhadap bangunan bendung, terlebih dahulu perencana perlu untuk menentukan lokasi di mana bangunan bendung akan dibangun dan tipe apa yang akan dipakai, sesuai dengan panduan standar perencanaan irigasi kriteria perencanaan bagian bangunan utama KP02 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan penyelidikan di lapangan. Dalam tinjauan dimensi hidrolis tubuh bendung akan diperoleh 8 macam hasil perhitungan. Yang pertama adalah penentuan tinggi bendung dan lebar bendung. Berikutnya penentuan tipe mercu bendung. Berikutnya tinggi air banjir di hilir bendung. Yang kelima adalah tinggi air bendung di atas mercu. Yang keenam penentukan kolam olak. Berikutnya adalah dimensi panjang kolam olak. Dan yang kedelapan adalah dimensi tebal lantai kolam olak. Selain itu, dalam tinjauan desain hidrolis tubuh bendung juga perlu diperhitungkan adalah elevasi mercu dan desain intake gate atau pintu pengambilan, desain dari kantong lumpur, dan desain pintu pembilas. Berikutnya dalam perencanaan hidrolis bendung adalah analisa struktur bendung. Analisa struktur bendung ini bertujuan untuk meninjau stabilitas bendung terhadap kondisi sungai kosong atau kondisi sungai normal dan pada saat kondisi banjir rencana. Dalam perhitungan stabilitas perlu ditinjau gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi meliputi gaya-gaya vertikal dan gaya-gaya horizontal. Gaya-gaya vertikal yang bekerja pada konstruksi bendung adalah gaya berat bangunan atau berat sendiri, gaya uplift atau uplift pressure. Sedangkan gaya-gaya horizontal yang bekerja pada konstruksi adalah tekanan hidrolis, gaya akibat tekanan lumpur, dan gaya akibat gempa. Perhitungan stabilitas bendung yang diperhitungkan adalah stabilitas terhadap geser, stabilitas bendung terhadap guling, dan berikutnya adalah stabilitas bendung terhadap erosi bawah tanah, stabilitas bendung terhadap eksentrisitas, dan stabilitas bendung terhadap gaya dukung tanah.
Setelah dilakukan analisa struktur bendung, tahapan berikutnya yang dapat dilakukan adalah analisa desain konstruksi meliputi penulangan dan juga penjadwalan serta penentuan RA dan perhitungan RAB-nya. Demikian pembahasan kita mengenai perencanaan bangunan bendung pada sistem irigasi kali ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.